Apabila sudah menjadi hamba Allah, maka yang hanya patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Boleh dia taat kepada manusia, tapi asalkan mendapat restu dari Allah. Boleh dia taat kepada ketuanya, asalkan dia sudah mendapat restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba Allah yang sebenarnya. Dia bisa taat kepada kawannya, dia bisa taat kepada suaminya, dia bisa taat kepada istrinya dan kepada yang lainnya, asalkan mendapat restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah dijalankannya, larangan-larangan Allah ditinggalkannya. Itulah hamba Allah yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sidqi fil 'ubudiyyah wal qiyami bi huquqir rububiyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil uluhiyyah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim ala syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibir rutbatil aliyah wa ala alihi wa sahbihi dhawil mafakhiris saniyah wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-arabiyyah wal ajamiyah. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, para alim ulama, para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat datang dan melaksanakan salat berjamaah maghrib di madrasah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sabi'ah wa sab'un min al-hikamil ata'iyyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-77 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarangnya Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, matlabul arifin min Allah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Bermula tuntutan
keinginan orang-orang yang arif billah ini, orang yang ma'rifat kepada Allah, yaitu benar-benar pada kehambaannya dan menunaikan dengan hak-hak ketuhanannya, wal qiyam bihuquqir rububiyah. Itulah hadirin hadirat sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-77. Maksudnya adalah matlubul arifin wa maqsuduhum minallahi ta'ala ay yarzuqahum as-sidqa fil ubudiyah wal qiyama bihuquqir rububiyah. Bermula yang dituntut, yang diingini oleh orang-orang yang arif billah ini adalah bahwa Allah memberikan kepada mereka kebenaran pada kehambaan dan melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan. Dua perkara inilah yang diminta oleh orang-orang yang arif billah ini, tuan-tuan sekalian. Tak banyak, tak macam kita ni menghelo. Ya. Dua perkara inilah yang diminta oleh orang-orang arif billah, yaitu kaum arifin. Apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar diberikan Allah as-sidqu fil ubudiyah, benar-benar menjadi hamba Allah, abdullahi haqqa. Itu yang pertama. Mereka meminta supaya menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Yang kedua, permintaan mereka kepada Allah, kaum arifin ini mampu melaksanakan hak-hak ketuhanan yang ada pada diri mereka. Dua saja permintaan mereka. Benar-benar menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba harta, bukan menjadi hamba kedudukan, bukan menjadi hamba jabatan dan lain-lainnya. Mereka hanya minta menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itulah permintaan pertama mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian, apabila sudah menjadi hamba Allah, maka yang hanya patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Boleh dia taat kepada manusia, tapi asalkan mendapat restu dari Allah. Boleh dia taat kepada ketuanya, asalkan dia sudah mendapat restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba Allah yang sebenarnya. Dia bisa taat kepada kawannya, dia bisa taat kepada suaminya, dia bisa taat kepada istrinya dan kepada yang lainnya, asalkan mendapat restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah dijalankannya, larangan-larangan Allah ditinggalkannya. Itulah hamba Allah yang sebenarnya. Ya. Apa yang Allah perintahkan kepadanya, dia jalankan. Apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Hadirin dan hadirat sekalian, walaupun dia diperintah oleh seseorang dengan ancaman pembunuhan dan lain-lainnya, dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain hamba makhluk, orang yang menghambakan dirinya kepada nafsunya. Ya. Bila dia inginkan sesuatu karena nafsunya, dia tidak peduli, dia tidak menunggu lagi arahan-arahan itu, Allah setuju atau tidak, tapi dia jalankan karena nafsunya. Ini bukan hamba Allah. Hamba Allah yang sebenarnya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah permintaan orang arif ini. Yang pertama, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Permintaan yang kedua, wal qiyam bihuquqir rububiyah, mampu melaksanakan hak-hak Tuhan yang ada pada dirinya.
Apa hak Tuhan yang ada pada diri kita ini, tuan-tuan sekalian? Apakah hak-hak Tuhan yang ada pada diri kita yang perlu kita tunaikan? Allah itu berhak yang pertama untuk dicintai. Kita ini mesti cinta kepada Allah. Ada hak Allah pada diri kita agar kita ini cinta kepada Allah. Bila kita mampu cinta kepada Allah, artinya kita sudah mampu menunaikan satu hak Allah pada diri kita, yaitu cinta kepada Allah. Latihlah diri kita untuk mencintai Allah. Kenapa Allah itu mesti dicintai? Kenapa kita ini mesti cinta kepada Allah? Karena Allah zat yang maha baik kepada kita, yang pengasih, yang pemurah. Allah limpahkan, Allah berikan berbagai macam nikmat dan kebaikan kepada kita. Bahkan perkara-perkara yang kita tidak minta Allah berikan. Kita tidur, Allah selamatkan. Bahkan urusan-urusan diri kita diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, janganlah engkau serahkan urusan diriku kepadaku. Darahku mengalir, tolong ya Allah engkau alirkan. Jantungku berdegup, engkau yang degupkan. Nafasku turun naik, ya Allah, keluar masuk, engkau yang maha kuasamu ya Allah. Itu doa Rasul seperti itu. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau limpahkan, serahkan urusan diriku kepadaku. Allah maha baik. Kalau Allah serahkan urusan kita pada kita, wahai hambaku, silakan engkau alirkan darahmu itu sendiri. Wahai hambaku, engkau bernapas, silakan engkau cari sendiri. Berdegupnya jantungmu, silakan engkau urus. Kita tidak akan mampu, kita tidak minta, tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut dan pantaslah kita untuk mencintai Allah, hadirin sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julibatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Maka banyaklah kita berbuat baik kepada manusia. Bahkan kata Rasulullah, kita mesti memperhatikan sahabat-sahabat kita, jiran tetangga, handai tolan kita, kaum muslimin semuanya, semampu kita. Karena kata Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Orang yang tidak memikirkan masalah urusan orang muslim lainnya, falaysa minhum, bukan dari golongan mereka. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama hak Allah yang mesti kita tunaikan itu adalah Allah itu mesti dicintai. Karena Allah patut untuk dicintai. Yang kedua, hak Allah yang mesti kita tunaikan adalah Allah itu mesti dimalui. Nah, dimalui, malu kita. Ada kan kita tak malu pada Allah. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha menguasai atas segala sesuatu. Allah itu maha mengetahui atas segala perbuatan-perbuatan kita. Kita berbuat baik Allah tahu, kita berbuat jahat Allah tahu, kita miskin Allah tahu, kita bahagia Allah pun tahu. Segala sesuatu yang kecil yang besar Allah itu maha tahu. Adakah kita tidak malu kepada Allah? Malulah kita kepada Allah. Itu hadirin dan hadirat sekalian. Mengenai malu ini, teringatlah kita dengan sahabat Rasulullah yang mulia, Utsman bin Affan, Sayyiduna Utsman bin Affan. Suatu hari
Rasulullah sedang duduk bersama istrinya Siti Aisyah. Kemudian datanglah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Rasulullah itu tidak beranjak dari tempat duduknya, biasa saja, dan duduklah Abu Bakar. Tidak berapa lama kemudian datanglah Umar bin Khattab. Rasulullah pun tidak beranjak dari tempat duduknya, biasa seperti menerima Abu Bakar. Tetapi ketika Utsman datang, Rasulullah membaguskan tempat duduknya, membersihkan dirinya, pakaiannya. Siti Aisyah heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Ketika Abu Bakar datang, ketika Umar datang, engkau tidak beranjak dari tempat dudukmu, tapi ketika Utsman datang, engkau berbenah diri." Allah, kenapa? Adakan aku tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya? Adakan aku tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan? Utsman ini malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Orang yang sangat lemah lembut, dia pemalu, malu, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu dia. Itu pernah terjadi suatu kemarau panjang di Madinah. Beliau ada seorang pedagang besar, maka ada orang membeli dagangannya dengan harga yang berlipat-lipat. Beliau tidak jual. Justru dalam keadaan seperti itu, beliau bagi-bagikan hartanya kepada masyarakat. Malaikat malu kepada Utsman. Kita buat malu. Malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, hak Allah yang mesti kita tunaikan, yang ada pada diri kita adalah Allah itu mesti dimalui. Malu kita kepada Allah. Malu kita bercakap kasar. Malu kita iri. Malu kita membuat-buat cerita di tengah masyarakat. Malu kita tidak salat. Malu kita tidak puasa dan lain-lainnya. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu, kata Rasulullah, dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Malunya Utsman ini bukan ada orang malu, bukan begitu. Malu berbuat maksiat, malu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu berhak untuk dicintai. Allah itu berhak untuk dimalui, dan Allah berhak untuk dibesarkan, diagungkan, karena Allah adalah zat yang maha agung. Hadirin dan hadirat sekalian, ini adalah contoh-contoh hak Allah yang ada pada diri kita yang mesti kita tunaikan. Orang yang tidak malu pada Allah berarti dia tidak mau melaksanakan hak Allah pada dirinya. Orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka minta kepada Allah bisa melaksanakan hak-hak ketuhanan itu yang ada pada diri mereka. Itulah permintaan kedua mereka, hadirin sekalian. Jadi permintaan orang-orang arif billah ini, kaum arifin ini, adalah afdalud du'a, sebaik-baik permintaan. Itulah dia. Yang pertama, ingin menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Yang kedua, dapat menunaikan hak ketuhanan yang ada pada dirinya. Hadirin dan hadirat sekalian, dari keterangan ulama-ulama terdahulu, mereka menyimpulkan bahwa permohonan hamba Allah kepada Tuhan itu ada 4 macam. Tuan-tuan sekalian, permohonan hamba Allah kepada Allah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah permohonan yang sangat jelek, yang sangat buruk. Yang kedua, permohonan jelek. Yang pertama, permohonan yang sangat jelek, buruk maksudnya. Yang kedua, permohonan jelek. Yang ketiga, permohonan yang baik. Dan yang keempat, permohonan yang sangat baik. Kita tengok kita termasuk golongan mana nih? Yang pertama adalah
permohonan kepada hamba, permohonan hamba kepada Allah yang sangat jelek ini adalah meminta sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, matikan fulan bin fulan tu. Dia minta pada Allah supaya si fulan tu, fulan bin fulan mati, supaya aku bisa menikah dengan bininya. Ini permohonan yang dilarang, dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati si kafir tu. Orang kafir itu dilaknat Allah. Lalu kenapa kita minta rahmat kepada Allah? Ini permohonan yang sangat jelek, yang sangat buruk. Jangan coba-coba kita minta rahmat kepada orang kafir. Mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, laknatullah alaihim. Ini yang pertama. Ini doa yang paling buruk nih, ya. Meminta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, permohonan jelek. Artinya permohonan itu buruk dia. Permohonan yang buruk ini meminta sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah anakku ni gubernur. Misal, ya Allah, jadikanlah anakku ni bupati. Ini permohonan seperti ini, tuan-tuan sekalian, permohonan buruk. Karena Allah tidak menyuruh kita bermohon seperti itu. Mohon yang wajar-wajar aja lah. Ya Allah, mudahkan daganganku sehingga aku mendapat untung yang halal. Boleh aku beribadah kepadamu dan menolong orang yang beribadah kepadamu. Kan indah doa seperti itu. Ini doanya minta anak jadi pejabat. Banyak orang datang kemari setelah dapat jabatan itu minta turun lagi, poning walanya. Iya, betul. Begitu tuan-tuan sekalian. Terkadang kalau kita menginginkan sesuatu itu yang kita pandang yang elok-elok saja, setelah dapat nampaklah yang buruk-buruknya. Yang ketiga, permintaan yang baik, seperti hikmah yang ke-73, ya. Sekarang hikmah yang ke-77. Hikmah yang ke-73, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Minta sesuatu yang memang disuruh kita meminta. Kan ada kategorinya itu dan kita sudah sampaikan. Mintalah sesuatu kepada Allah yang mana Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk meminta. Ya Allah, ya, masukkan aku ke dalam surga. Ya. Ini bagi kita elok. Nanti ada pembahasan, tuan-tuan perhatikan elok-elok. Ini permintaan yang baik. Ada yang lebih baik lagi. Permintaan yang baik itu di antara contohnya, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Itu memang disuruh Allah dan disuruh Rasulullah. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Itu permintaan yang baik. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah menyuruh kita meminta itu supaya kita dijauhkan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Minta kepada Allah supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Karena Allah perintahkan kita untuk menjadi orang alim. Dalam doa-doa kita mintalah kepada Allah, ya Allah, ampuni aku dosa kedua ibu bapaku, dosa kaum muslimin semuanya, seluruhnya. Karena Allah dan Rasulullah meminta kita, menyuruh kita meminta hal seperti itu. Dan itu adalah permintaan yang baik. Yang keempat, inilah pembahasan kita malam ini.
permintaan yang sangat baik. Yang pertama permintaan yang sangat buruk, yang kedua permintaan yang buruk, yang ketiga permintaan yang baik, yang keempat permintaan yang sangat baik seperti memintanya kaum arifin. Tak tolak kita menyontohnya dah. Permintaan yang paling baik, afdhalud du'a, permintaan orang-orang arif billah, orang yang dekat dengan Allah, yang sudah sampai kepada Allah. Permintaan mereka, ya Allah, jadikan hamba semata. Jadilah aku ini sebenar-benar hambamu. Yang pertama. Yang kedua, ya Allah, berikan kekuatan kepadaku supaya aku bisa melaksanakan hak-hakmu yang ada pada diriku ini, ya Allah. Dua saja permintaan orang arif ini. Orang kalau sudah tinggi ilmunya begitu, dia minta aja, ya, tak banyak-banyak ada, sikit aja. Ya Allah, jadikan hambamu semata, sebenar-benar hambamu. Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku untuk dapat menunaikan hak-hakmu yang ada pada diriku. Selesai. 1 menit. Kalau kita 10 menit. Kalau permintaan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kita 1 malam itu, hadirin sekalian, sama dengan ibadah orang yang berjuang di jalan Allah 40 tahun lamanya. Jadi kalau kita benar-benar hamba Allah yang sejati, kita mampu menunaikan hak-hak ketuhanan itu yang ada pada diri kita. As-sidqu fil ubudiyah a'la minal ikhlas fil ibadah. Orang yang benar-benar menjadi hamba Allah itu kedudukannya lebih tinggi dari orang yang ikhlas dalam beribadah. Fakullu sidqin ikhlasun walaysa kullu ikhlasin sidqun. Tiap-tiap siddiq pasti ikhlas, dan belum tentu orang ikhlas itu siddiq. Yang ikhlas itu belum tentu siddiq, yang siddiq itu pasti ikhlas. Falladhi ya'malu lin najati minan nar yu'addu ikhlasan, wa kadzalika man ya'mal lil jannati wa la yu'addu sidqan fil ubudiyah li'annahu fihi mahazzan li nafsihi. Orang yang beramal, yang sembahyang, yang puasa, zikir dan lain-lainnya supaya terhindar dari api neraka, orang ini disebut ikhlas. Jadi kalau kita beribadah, tuan-tuan sekalian, kita sembahyang mengharapkan dijauhkan dari api neraka, ikhlas namanya. Kita beribadah dan mengharapkan surga, itu juga ikhlas namanya. Tapi tidak bisa disebut siddiq. Itu orang ikhlas saja dan belum dikatakan siddiq. Tidak bisa disebut benar dalam kehambaannya. Apa sebabnya? Apa sebabnya orang ikhlas tidak dapat dikatakan siddiq? Yang siddiq pati ikhlas karena orang yang beramal takut masuk neraka dan beramal mengharapkan surga, ada kepentingan dirinya, hadirin sekalian. Ada kepentingan diri kita. Beramal tuh karena kepentingan diri kita. Apa dia kepentingannya? Ingin masuk surga, ingin dijauhkan dari api neraka. Orang yang benar-benar hamba Allah itu tidak begitu. Mereka tidak memikirkan surga, mereka tidak memikirkan neraka. Yang mereka pikirkan adalah menunaikan hak ketuhanan itu, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah, surga dan neraka, bukan dalam pemikiran mereka. Wa innama sadaqa fil ubudiyah
may ya'malu imtithalan li amri au ibtigha'an mardatillah au hubban lillahi ta'ala au ta'ziman li jalali. Hanya saja benar pada kehambaan seorang itu orang yang beramal ibadah semata-mata menjunjung perintah Allah, imtithalan li amri, ibtigha'an mardatillah, mengharap ridha Allah. Jadi mereka sembahyang ni tidaklah mereka teringat surga neraka. Yang mereka ingat itu adalah mardatillah, mencari keridhaan Allah. Au hubban lillah, mereka salat itu karena cinta kepada Allah. Mereka sembahyang ta'ziman li jalali, karena mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, macam inilah minta orang arif ini. Auhallah ila Daud alaihi salam anna awaddal awidda ilayya man abadani bi ghairi nawali walakin liyu'tiyar rububiyyah haqqaha. Allah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam bahwa kekasihku yang paling terkasih adalah orang yang beribadah kepadaku tanpa mencari upah, tetapi dia beribadah kepadaku hanya untuk menunaikan hak ketuhanan yang ada pada diri. Nah, inilah benar-benar yang dikasih Allah, ini begitu dia. Kenapa Tuhan sembahyang 1000 rakaat? Itu di zaman tabi'i itu banyak orang-orang tabi itu, tuan-tuan sekalian, sembahyang 1000 rakaat satu hari. Terjadi pro dan kontra, tapi tengok dalam riwayat itu ada. Contohnya Abdullah bin Qais itu 1000 rakaat, durasi itu 8 jam 20 menit, satu rakaat 30 detik. Mereka sembahyang 1000 rakaat ini bukan untuk surga. Mereka itu ingin menunjukkan kecintaan kepada Allah dengan ibadah itu. Tak teringat mereka tentang surga neraka itu. Yang mereka tahu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hamba yang cinta kepada Allah tidak memikirkan upahnya atau balasannya, yang dipikirkannya ungkapan cinta kepada Allah melalui ibadah-ibadah itu. Wa fi Zabur man azlamu mimman abadani li jannatin aw narin lam lam akhluq jannatan wala naran alam akun ahlan an uta. Tersebut di dalam Zabur, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang beribadah kepadaku mengharap surga atau terhindar dari neraka. Jikalau aku tidak menciptakan surga dan tidak menciptakan neraka, apakah aku ini patut untuk disembah? Patutlah. Apakah aku ini tidak patut untuk disembah? Jadi Allah menganggap, tuan-tuan sekalian, orang yang beribadah mengharap surga itu orang zalim. Yang zalim itu bermacam-macam tingkatnya. Yang paling tinggi syirik pada Allah. Yang halus-halus nih, yang kecil-kecil ini banyak. Kenapa dianggap zalim? Kalau tidak dicipta surga, tentu yang disembah itu aku, kata Allah. Hamba yang benar itu tidak mau hal demikian. Marra Isa alaihi salam ala ta'ifatin minal ubbad wa nahalu faqalu nakhafun nar wa narjul jannah faqala lahum makhluqan khiftum wa makhluqan rajautum. Wa marra biqaumin akharin kadzalik faqalu na'budu hubban lillah wa ta'ziman li jalalihi faqala antum awliyaullah haqqan ma'akum umirtu an uqim. Suatu hari Nabi Isa berjalan, dan Nabi Isa ini suka berjalan-jalan. Berjalannya Nabi Isa bukan berjalan semacam kita nih. Sampailah dia suatu kaum kepada suatu kaum nih. Terjemahannya tadi nih, sampailah Nabi Isa ke suatu kelompok, suatu kaum. Ditengoknya mereka sedang beribadah kepada Allah sampai badan mereka kurus-kurus
karena kuatnya ibadah. Kuat ibadah sampai kurus-kurus. Kata orang Islam, kurus. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu harapkan? Kami beribadah, kata mereka, takut neraka. Kata Nabi Isa, makhluk yang kamu harapkan tuh kalau begitu, makhluk yang kamu takutkan. Kami beribadah takut neraka. Kalau begitu makhluk yang kamu takutkan. Neraka itu kan makhluk. Dia tinggalkan kelompok itu, dia pergi lagi, sehingga sampai ke setempat berjumpa dengan kelompok lainnya. Kurus-kurus juga, kuat ibadah. Ditanya, sedang apa kamu semua? Sedang ibadah, karena kami mengharapkan surga. Makhluk juga yang kau inginkan. Nabi Isa tinggalkan, dia terus berjalan, sampailah dia ke suatu tempat, satu golongan Taifah sedang berzikir kepada Allah. Sedang berzikir kepada Allah. Bertanyalah, kenapa engkau berzikir sampai berkurus-kurus nih? Mereka menjawab, karena kami cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah. Nabi Isa menjawab, inilah, kalianlah wali-wali Allah, dan aku diperintahkan untuk berdiam bersama-sama kalian. Ini nilai sebuah ibadah tuh begini dia. Waktunya sama, ibadahnya sama ya. Tapi satu kurusnya pun sama. Sama-sama kurus. Tapi satu kurusnya takut neraka, yang satu kurusnya mengharapkan surga. Yang lain pula karena rindu kepada Allah. Inilah kekasih-kekasih Allah. Ini untuk mencapai kekasih-kekasih Allah nih, payah dia. Jangan kita berangan-angan mencari kekasih Allah, kadang sembahyang, kadang tidak. Itu tak begitu dia. Ya. Ya Allah, jadikan aku kekasihmu. Itu dia. Bukan main lagi lantang doanya itu. Kadang ada, kadang tidak. Qala Abu Hazim rahimahullah, inni la astahi li'a'buda lis-sawabi wal iqab fa akunu kal 'abdis su' illam yakhaf lam ya'mal. Kata beliau, wa kal ajiri su' illam yu'ta lam ya'mal. Kata Abu Hazim rahimahullah, aku sungguh malu, kata beliau, bahwa aku beribadah mengharap pahala atau takut dari siksa, maka jadilah aku seperti budak yang jahat. Kal abdis su', ini kata beliau ya, ini kata Abu Hazim ya, wali ini. Malu dia beribadah mengharap pahala, malu dia beribadah takut dari siksa, maka jadilah aku seperti budak yang jahat. Jadi kalau kita beribadah mengharapkan surga takut neraka, seperti budak yang jahat. Macam mana jika tidak takut, tidak beramal? Ya. Dan aku tidak mau seperti buruh yang jahat. Wakal ajiri su', kata beliau, tidak mau seperti buruh yang jahat, jika tidak diberi, dia pun tidak bekerja. Itulah tuan-tuan serta hadirin sekalian, pernah saya sebutkan bahwa kata pengarang kitab Al-Hikam ini, kata beliau, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau itu beranjak, ya, tarhal berpergian dari alam kepada alam. La tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau itu pergi dari alam kepada alam. Walakin akan tapi irhal,
beranjaklah engkau, berpindahlah engkau minal akwan ilal mukawin, kepada alam-alam, dari alam-alam kepada pencipta alam. Fa inna ila rabbikal muntaha, karena sesungguhnya kepada Tuhanmu jugalah kesudahannya. Janganlah engkau dari satu alam kepada alam yang lain. Kita ni alam ciptaan, kita ni makhluk. Kalau kita mengharapkan pahala, itu makhluk. Mengharapkan kesehatan, itu makhluk. Mengharapkan surga, itu makhluk. Mengharapkan dijauhkan neraka, neraka pun makhluk. Kata Ibnu Athaillah, walakin akan tapi irhal minal akwan, beranjak kamu dari alam-alam kepada pencipta alam. Yang kita inginkan itu bukan alamnya, pencipta alam itu, pencipta surga, pencipta neraka, pencipta kesehatan, pencipta kemudahan-kemudahan urusan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permintaan orang yang arif. Yang kita ni mungkin belum sampai ke tahap itu. Mintalah panjang umur supaya mudah beribadah. Minta pada Allah murahkan rezeki yang halal supaya mudah beribadah dan mudah bersedekah kepada orang yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan untuk selalu taat dan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba yang soleh, dan Allah terima segala amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.